Oke, kali ini kita akan membahas tentang faringitis dan juga tonsilitis. Jadi kita akan fokus dulu ke faringitis. Kalau waktunya nyampe kita bahas tonsilitis. Ya, sebelum bahas tentang faringitis ini, kita harus review dulu nih tentang anatomi dari faring. Ini adalah gambar dari faring. Kita tahu bahwa faring dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring bagian paling atas dari basis kranii sampai palatum mole. Kemudian bagian tengahnya yaitu orofaring dari palatum mole sampai tepi atas epiglotis. Kemudian yang paling bawah yaitu laryngofaring, yaitu dari bagian atas epiglotis sampai vertebrae cervical 6. Kira-kira cervical 6 itu ini ya. Nah, jadi itu faring ya, segini. Nah, faring ini, di dalam faring itu terdapat suatu jaringan limfoid. Nah, jaringan limfoid yang ada di faring itu disebut sebagai tonsil. Yang mana di faring itu ada 4 tonsil. Itu ada tonsila faringea, kemudian ada tonsila palatina, kemudian ada tonsila sublingual. Nah, ada 3 ya. Tonsila faringea itu ini di bagian atas, tonsila palatina itu ada di samping sini ya. Nggak terlalu jelas di sini, sublingual di bawah lidah. Nah, karena tonsil ini itu berada di dalam faring, maka ketika terjadi faringitis itu juga sering disertai dengan tonsilitis, yaitu peradangan pada tonsil. Kalau faringitis itu peradangan pada dinding faringnya. Nah, apa saja jenis-jenis faringitis ini? Jadi, kita bisa membagi faringitis menjadi faringitis akut, kronik, dan juga spesifik. Faringitis akut ini disebabkan oleh infeksi. Infeksinya itu bisa oleh karena virus, bakteri, dan juga jamur. Kemudian, kalau yang kronik itu biasanya disebabkan oleh paparan yang terus-menerus oleh polutan, iritan, asap rokok, kemudian infeksi berulang. Nah, faringitis kronik ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu ada hiperplastik dan atrofi. Kemudian yang spesifik itu adalah tuberkulosis dan juga faringitis leutika. Nah, langsung saja kita yang pertama akan membahas tentang faringitis akut. Ya, udah aku tulis biar cepat. Faringitis akut ini yang pertama jika disebabkan oleh virus, virusnya itu bisa apa aja, yaitu virus Epstein-Barr virus, Coxsackie virus, adenovirus, influenza virus, dan lain-lain ya. Ini yang paling sering. Nah, tanda dan gejalanya bisa dibaca sendiri. Yang utama itu mesti, kalau faringitis itu pasti gejalanya adalah nyeri tenggorokan ya, itu udah pasti. Nah, sedangkan pada faringitis bakterial ya, etiologinya yang paling umum ini disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A. Berbeda dengan faringitis viral, pada pasien faringitis bakterial itu biasanya datang dengan gejala nyeri tenggorokan, nyeri telan, dan juga demam. Berbeda dengan faringitis virus, pada faringitis bakterial itu sangat jarang disertai adanya konjungtivitis, rhinorea, batuk ya. Ini kebanyakan hanya terjadi pada faringitis virus. Kemudian suara serak ya. Kemudian demamnya itu ini subfebris, ini demam ya. Tapi sering juga faringitis bakterial itu disertai dengan gejala lain seperti nyeri kepala berat, mual, muntah, dan juga terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Nah, bagaimana perbedaan hasil pemeriksaan fisik antara faringitis viral dan bakterial? Umumnya kita bisa melihat seperti ini. Ya. Ini yang bagian atas itu gambar secara skematis ya. Bagian ini itu faringitis virus, yang ini bakteri. Nah, pada faringitis virus itu umumnya pemeriksaan fisiknya itu didapatkan cuma adanya pembesaran tonsil dan juga tenggorokannya kemerahan gini. Pada faringitis bakterial itu juga sama, yaitu ada tenggorokan kemerahan dan juga pembesaran tonsil. Nah, tapi pada faringitis bakterial itu biasanya pemeriksaan fisiknya itu lebih parah, yaitu adanya pembesaran uvula, kemudian adanya white spot ya. Dan pada lidahnya ini berwarna keabu-abuan. Nah, ini gambar aslinya, bisa dilihat ini white spotnya, sedangkan ini uvulanya membesar, ini tonsilnya juga membesar ya, ini tonsil ya. Nah, meskipun secara teori kita bisa membedakan antara gejala faringitis viral dan juga faringitis bakteri, tetapi kita tidak boleh mendiagnosis faringitis viral atau faringitis bakteri tanpa pemeriksaan lab. Nah, jadi kita nggak bisa nih percaya begitu aja dengan anamnesis sama pemeriksaan fisik. Ada yang nggak bisa bohong, tapi bukan cinta, yaitu pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab apa? Yaitu RADT, Rapid Antigen Detection Test. Ya.
Nah, apa indikasi untuk kita melakukan pemeriksaan RADT ini atau Rapid Antigen Detection Test? Nah, indikasinya itu seperti ini. Nah, jadi apabila ada pasien datang dengan keluhan nyeri tenggorokan, lakukan penilaian. Nah, jadi ada skornya nih, namanya skor Centor. Nah, skor Centor itu ada apa aja? Yang pertama, ada tidaknya batuk. Kalau dia itu tidak ada batuk, maka nilainya 1. Kenapa kok nggak ada batuk malah nilainya 1? Karena kalau ada batuk tadi dia lebih condong ke viral ya. Yang kedua, pembengkakan dan nyeri kelenjar getah bening servikal. Jadi kalau pada bakteri itu sering juga disertai dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Makanya kalau ada pembesaran kelenjar getah bening, kita kasih nilai 1. Kemudian suhunya itu di atas 38 derajat Celcius ya. Demam, bukan demam subfebris, dikasih nilai 1. Kemudian adanya eksudat dan pembengkakan tonsil ya. Ini putih-putih ini yang white spot ini itu adalah eksudat nih. Dan juga pembesaran tonsil ya, pada pemeriksaan fisik. Kemudian usianya juga berpengaruh ya, karena berdasarkan prevalensinya faringitis ini paling banyak terjadi pada anak-anak. Nah, pada usia 3 sampai 14 tahun itu dikasih nilai skor 1, kalau 15 sampai 44 tahun itu 0. Nah, bahkan kalau usianya itu lebih dari 45 tahun ke atas itu negatif nih skornya. Nah, setelah skor ini itu dinilai, kita jumlahkan nih berapa hasilnya. Nah, kalau hasilnya itu negatif atau 0 ya, negatif 1 atau 0, maka resiko faringitis GABHS ini itu sangat rendah. GABHS itu apa? Grup A beta hemolyticus streptococcus ya. Atau tadi streptococcus beta hemolyticus grup A. Itu resikonya sangat tinggi sehingga itu tidak ada indikasi untuk pemeriksaan RADT tadi, dan juga tidak ada indikasi untuk pemberian antibiotik karena kemungkinan besar ini bukan bakteri, palingan virus. Jadi cukup diberi obat-obatan simptomatik. Kemudian kalau nilai skornya itu 1, ini bisa milih nih, mau nggak usah tes RADT atau bisa dilakukan tes RADT ya. Kemudian kalau skornya itu 2, itu dilakukan tes RADT. Nah, begitu juga dengan 3, sama persis nih, antara 2 sama 3 dilakukan pemeriksaan RADT. Apabila hasil pemeriksaan RADT ini negatif, maka tidak ada indikasi untuk diberikan antibiotik. Sedangkan kalau positif, baru deh dia diberi antibiotik, karena pemberian antibiotik ini harus hati-hati ya. Kemudian kalau skornya itu lebih dari 4, itu kita nggak perlu lagi tes RADT. Ini udah pasti nih, kemungkinan sangat besar ini adalah faringitis GABHS ya. Maka langsung saja pertimbangkan tata laksana dengan antibiotik empiris. Oke. Nah, tapi berhubung dengan pemeriksaan serologi RADAT ini itu lama keluarnya, sehingga biasanya itu cuma didiagnosis faringitis akut tanpa disertai penyebabnya, nggak pakai et causa, enggak ya. Jadi cuma faringitis akut aja. Karena pemeriksaan serologi ini itu lama keluarnya. Nah, tapi tanpa pemeriksaan RADT ini kita nggak boleh nih ngasih faringitis viral atau faringitis bakterial. Itu nggak boleh. Kalau nggak dilakukan pemeriksaan ini, cukup faringitis akut aja. Nah, tata laksana dari faringitis akut ini atau faringitis GBHS itu yang pertama OAINS ya. Ini untuk meredakan demam dan juga nyerinya, bisa paracetamol atau ibuprofen. Kemudian antibiotik nih, jika sudah ada indikasi pemberian antibiotik, yang diberikan itu adalah antibiotik penisilin. Kemudian bisa juga diberi kortikosteroid untuk mengurangi inflamasinya. Nah, yang ketiga adalah faringitis fungal, yaitu faringitis karena jamur. Nah, etiologi jamur yang paling sering untuk terjadinya faringitis fungal ini itu adalah Candida sp. Nah, ini gambarnya nih. Ini pada pasien AIDS. Bisa dilihat perbedaannya pada faringitis fungal ini. Di sini terdapat semacam bercak putih-putih ini ya. Ini jamur nih ini. Nah, tanda dan gejalanya ini nggak khas juga nih, dia cuma biasanya datang dengan nyeri tenggorokan dan juga nyeri telan. Nah, sama seperti faringitis bakterial, untuk mendiagnosis faringitis fungal ini itu juga harus dilakukan pemeriksaan lab, yaitu pemeriksaan dengan biakan agar sabut dextrose ya. Ini pemeriksaan mikrobiologi. Nah, jika sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif, maka baru kita bisa mendiagnosis sebagai faringitis fungal.
kalau kita tidak melakukan pemeriksaan ini, ya udah sebutnya faringitis akut ya. Nah, terapinya itu diberi antifungal, yaitu contohnya nystatin. Kemudian bisa juga diberi obat-obat simptomatik untuk mengurangi gejalanya. Nah, sekarang kita masuk ke faringitis kronik. Faringitis kronik ini umumnya disebabkan oleh zat iritan yang berulang. Contohnya apa? Contohnya misal perokok aktif yang suka ngerokok terus, atau mungkin infeksi berulang, pokoknya dalam jangka waktu yang lama. Nah, faktor predisposisinya itu pada pasien yang punya rinitis kronik, sinusitis, kemudian perokok dan juga peminum alkohol, dia akan lebih rentan untuk terkena faringitis kronik ini. Tanda dan gejalanya itu biasanya tenggorokan itu terasa kering, kemudian batuk kering, dan juga adanya sensasi benda asing di tenggorokan. Nah, di sini dia nggak terlalu ada nyeri ya, karena dia kronik. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa faringitis kronik ini itu dibagi jadi dua, yaitu ada faringitis hiperplasi sama faringitis atrofi. Nah, yang pertama kita bahas faringitis kronik dulu nih. Faringitis kronik ini itu biasanya pada pemeriksaan fisik itu didapatkan pada dinding posterior dari faring itu tidak rata, kasar, dan juga bergranular. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti ini nih. Dinding posterior itu gak rata, bergranula gini ya. Ini ada granula-granula. Etiologinya itu biasanya apa? Pada perokok, alkohol. Nah, terapinya ini bisa dilakukan kauter listrik, kemudian obat-obatan simptomatik seperti antitusif dan ekspektoran untuk meringankan gejala batuk. Nah, yang kedua itu adalah faringitis kronik atrofi. Nah, kalau pada faringitis kronik atrofi, biasanya gambaran pemeriksaan fisiknya itu terdapat lendir, yang mana kalau lendir ini dibuka, itu akan tampak dinding dari faring itu halus dan juga licin. Jadi nggak bergranula gini ya, dia licin dan halus. Nah, tapi apa sih penyebab dari faringitis kronik ini? Jadi biasanya penyebab dari faringitis kronik atrofi ini itu adalah rinitis atrofi. Nah, jadi rinitis atrofi ini bisa mengakibatkan faringitis kronik atrofi. Nah, tata laksananya itu difokuskan pada tata laksana rinitis atrofi. Kemudian tata laksana tambahannya bisa diberi obat-obatan simptomatik untuk meringankan gejalanya. Nah, kemudian untuk yang faringitis spesifik yaitu TB dan leutika, pada faringitis spesifik tuberkulosis itu harus dilakukan pemeriksaan swab untuk mengetahui adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk tata laksananya itu sesuai dengan tata laksana tuberkulosis, yaitu antibiotik untuk tuberkulosis itu. Nah, kalau yang spesifik leutika ini penyebabnya itu Treponema pallidum ya. Pernah dengar nggak bakteri Treponema pallidum? Biasanya dia itu menginfeksi apa? Menginfeksi alat kelamin kan. Nah, kenapa kok dia bisa sampai sini? Nah, jadi faringitis leutika ini biasanya disebabkan oleh adanya hubungan orogenital. Ya, tahulah hubungan orogenital. Sehingga alat kelamin yang masuk ke dalam mulut itu bisa menginfeksi faring, sehingga terjadilah faringitis spesifik leutika. Oke, sekian saja. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang tonsilitis. Mungkin beda video ya.